أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ذرينا قرة أعين المصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعليهم وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وإلينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم افتح قلوبنا العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أروى عن زينب بنت أبي سلامة عن أم سلامة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: توفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالتور في كتاب مستور. Babu idkhalil ba'ir fil masjid. Ini satu bab pada membicarakan masalah memasukkan akan unta fil masjid, dalam masjid lil illati, karena ada alasan. Illat ini berarti penyakit, ini berarti ad-da'fi, kelemahan, atau illat ya alasan secara umum. Karena al-hukmu yadulu ma'illati wujudan mu'adaman. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Abbas telah berkata, Tapan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'iri, telah tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seekor unta. Dari masjid zaman Rasulullah ini kan minuman keramik, apalagi sampai pada marmer, masih berbentuk tanah. Bahkan menurut informasi bahwa 1970-an masih Masjidil Haram sekeliling Ka'bah dia masih berbentuk tanah, ada pangkat-pangkat. Jadi pemasangan granit, marmer, keramik adalah merupakan termasuk bagian baru. Nah, buktinya di Masjidil Aqsa, sehingga pada umumnya kan Masjid di Timur Tengah, ya marah entan Islamic Center di Kewahanu, entan. Jadi induknya bangunan, kemudian setelah induk bangunan ini ruang kosong, terus terbangun tembok ngadu kelung-kelungan, cuma di berapa sampai sekian hektar. Marantan Masjidil Haram justru kan sedih, tahu ada bangunan sedih di tengah-tengah untuk ada Ka'bah kosong. Masjid Nabawi lain sedeman marak mangken iki pada marantan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa juga masih pergunakan ya semacam batako marmer masih di Mandagoso untuk menampung jamaah. Jadi marantan masjidnya sedang center. Jadi ada bangunan induk, kemudian samping kiri kanan ruang kosong,
terus tembok gelungan. Cuma kan kalau Masjid Nabawi lain ngono masih. Cuma lah meletakkan Masjid Nabawi setengah kilo lawan setengah kilo, berarti 500 lawan 500 ya, lebar. Artinya antong halaman itu termasuk masjid karena selapu itu kan para sekian pasangan separan payung Madinah. Wah, sekitar tahun 1995 payung Madinah ini ongkos masangnya doang kalau belah juta ke Indonesia. Ongkos masangnya doang. Di mana ongkos biaya produk, ongkos masang doang. Jalan aja sih dari kesini. Masih betul dimulai. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila datang misalnya hewan, kendaraan si berupa unta atau jaran terkadang tawak, maka kanggu. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik Muhammad bin Abdurrahman, telah bercerita pada kami oleh Malik daripada Muhammad daripada Abdurrahman bin Naufal, anak daripada Naufal. An Urwata daripada Urwah, an Zainab daripada Zainab binti Abi Salamah daripada Abi Salamah, an Ummi Salamah daripada Ummi Salamah, qalat syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Saya melapor pada Rasulullah SAW, ani ashtaki, bahwasanya saya dalam keadaan sakit. Saya sakit, bahasa apa? Salamah. Ummu Salamah setelahnya jadi sebidang Rasulullah SAW. Nah, maksud daripada ngelapor na Ummu Salamah untuk mencari solusi, jalan keluar daripada permasalahan yang sedang menghadapi. Misalnya berkaitan ke tawaf, NK jigen tawaf cereleka ya Rasulullah, terlalu lelah. Nah, terjawablah si Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, tufi min wara'in nas, tawaflah kau di belakang orang, wa anti raqibatun, padahal engkau berkendaraan. Tunggang wa untabi, Patuttu, maka saya pun tawaf. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ila jambil baiti, menghadap kepada samping Ka'bah lah, ngadepin. Yaqra'u, Rasulullah membaca watturi wa kitabim mastur, ia baca Rasulullah sampai duduk. Nah, cuma kurang jelas isinya jelasan apakah Rasulullah SAW sholat zuhur atau salat wajib lah atau salat sunat. Rasulullah memang sholat. Para ulama-ulama fikih berdasarkan hadis ini menjelaskan, pertama, kanggo ketawaf dengan berkendaraan, kanggo binatang tema masjid, asalkan binatang isi kanggo dikelola, bembe, sapi, onta, jaran, kanggo. Lamun tidak kanggo keluar, malah misal gajah, jerapah, kemudian salelainan, dia sini kanggo kakak, dia baru dari kanggo sama masjid. Asing dari nyala pakai ini
Nyala boleh tengok ini. Lukas mana? Nyala boleh tengok ini. Jadi kedua, lamun isi kanggo tekakan empatnya dia jadi masalah bau mati pada masjid untuk melakukan tawaf. Kemudian si kedua, apakah dia khawatir talwis? Apakah dia tertawis? Artinya menek lu kan terjadilah pencemaran mengakibatkan masjid jadi berlumur dengan kotoran atau mentek laut undang binatang yang kalau kakak misalnya lagu masih belum khawatiran. Memang khawatiran ya dendi. Sementara unta Rasulullah SAW terlatih, wasdidik. Mbe tahu nasi harus menek, pirang harus menek, waktu untuk terlatih. Berarti dinarat khawatiran talwis. Namun khawatiran talwis janda. Karena apa? Masjid itu adalah suci. Jangankan sampai kotoran hewan baik daina maupun penen. Terbeti jodoh di halaman kiparat harus dicumput. Yang terbetul sih misalnya halaman masjid. Wajib bayar kiparat. Apa kiparat? Tumput ya sih keres atau sekerpok. Nggak ada sampiara. Namun selain kan mungkin situasi jejelok tapi dia julu dan betul sih kadang-kadang ini mak-mak ini bagian julu jelok atau dengan betul sih. Alhamdulillah lambat laun agak perhatian. Jadi ya sebabnya lamun memang ilatnya lah talwis jende sampai menggunakan kendaraan dan tiba masjid terus masjid haram mesti tawaf. Lamun saya akan lain yang termasuk masjid lain yang termasuk masjid. Kemudian selanjutnya si berkaitan dengan tawaf. Memang harap disingan uang bahwa dengan nina dalam keadaan haid kanggo le selesiang tawaf. Yang penting tidak khawatir talwis. Harap singan uang. Daripada terutama sekali termasuk tawaf ifadah si merupakan rukun ataupun tawaf fidah si merupakan wajib mustaqil haji. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kan ngadu lantai sampai lantai 5 tawaf melalui lantai 5 berarti merupakan tawaf di atas udara kan? Kapal di bawah. Dalam perkembangan selanjutnya boleh jadi dengan tawaf melalui helikopter. Ada helikopter tawaf. Karena ya arah ilat, arah masyakkah, maka dengan helikopter tawaf silahkan. Atau mungkin pada perkembangan teknologi berikutnya kursi roda dan bawa keber. Kursi roda bawa keber. Masing-masing bertahap dengan kursi roda. Lalu kursi roda keber dengan kelentok di tanah mengelilingi Ka'bah. Para teknokrat Muslim sedang merancang untuk melakukan tawaf dan menggunakan kursi roda terbang. Di Mekah Madinah kan lamun sembahyang jamaah biasa seluruh kursi. Padahal
pelari, berlari. Namun sembahyang kadang-kadang kursi kedua. Kursi kedua. Dulu bangsa tersepan sampai ribuan kursi deh, Masjidil Haram maupun Madinah. Untuk dengan ya lansia pada semua menjadi. Lagu ni kadang-kadang si bajang-bajang pun asal lecet sekedik kengnya. Dia menurut para pemain sepak bola itu kan anak-anak Arab ini jadi kebanggaan. Boleh dengan Amerika langsung ziarah ke makam Rasulullah bergerombolan tawaf. Jadi kebanggaan. Baik dalam terponis cacat, ada kelecetan, sembahyang ada kursi dan rukuk sujud isyarat sesuaikan kemampuan. Kemudian selanjutnya si berkaitan dengan masalah halwis masih perlu Arab bahkan si berpendapat bahwa pendek unta ini adalah najis. Dia najis. Jadi inum nih pendek unta. Namun ya pada dasarnya memang setiap isi surgul dengan dubur dan kubul kecuali anaknya tidak diseruan selain daripada anak masuk kotoran pendek unta. Nah ada pun namanya dia kan pendek servisi bule. Paling ada pun pendek unta bahkan Arab sampai di pasaran secara terbuka online. Pendek unta. Wallahualam. Hati itu doang kadang-kadang diteputi kemasingahkan mahalik pendek semuanya. Tentang masalah tawaf mempergunakan unta. Lalu apa hikmahnya? Rasulullah sengaja ya. Tujuannya adik darah berketuan sahabat yang Rasulullah membesar. Jadi seharusnya maksud lalu ternyata yang berketuan. Berarti para sahabat mafhum dan mana pada cerminan Rasulullah lugang pun dan bertawaf berarti kagum. Memang dalam kitab Manasikul Haji, banyak terkupas tentang masalah berangkat untuk menuju Padang Arafah mempergunakan kendaraan berjalan kaki berbeda. Arab sih malah lebih afdal menggunakan kendaraan. Arab sih mengatakan bahwa mereka sih lebih afdal. Namun kendaraan ini sekedar mengucapkan Assalamualaikum dan malaikat. Assalamualaikum malaikat. Dalam mereka misalnya dengan Mina di Pak Arafah dengan Arafah kemudian kembali Pak Mina, maka malaikat melihat sekedar Assalamualaikum dengan lagu kapung dengan isi berhaji. Malaikat karena menunjukkan kemuliaan daripada lalu juga Padang Arafah dengan berjalan kaki. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin al-Musanna telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Mu'az bin Hisham telah bercerita kepada kami oleh Mu'az bin Hisham qala haddatsani abi telah bercerita kepada kami oleh bapakku an Qatadah daripada Qatadah qala haddatsana Anas telah bercerita kepada kami oleh Anas anna rajulaini min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah SAW kharaja dia keluar min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin pada malam yang cukup gelap. Ma'akuli wahidin wa ma'ahuma barang bersama keduanya mithlu misbahaini seperti dua lampu Yudi apa ini? Yudi Dani atau Yudi Dani?
Yudi aini yang menyinari, seperti dua lampu yang menyinari baina aidihima, jadi dari pada keduanya. Jadi maradila senter lah, menceraikan maradila lobakan. Jadi lamun lain-lain karena sentral negara jarak, listrik jarak, puasa subuh, papu-papu pada lekat, jauh bakar untuk masjid. Lamun di negara aja bobok kulit lalu ngadu bobok. Daripada balik repuk, masantak. Jadi marak-marak dila dia julun palamma iftaraqa, maka manakala keduanya berpisah, sara ma'a kulli wahidin minhuma, jadilah masing-masing daripada keduanya, setiap satu daripada keduanya wahidun, satu, hatta ata'ala, sehingga dia mendatangi akan istrinya, keluarganya. Dan ini sejari inti pembicaraan adalah mendatangi masjid untuk salat berjamaah lek malam gelap. Kan lek zaman Rasulullah dila penyembean Rasulullah SAW sendiri, jadi dila adalah kerang lokan. Ya, telang minyak ada telelet itu seduh. Ya jadi penerang balin, penerang masjid pun. Kenapa lagi dek pengurung? Jenara dila. Berarti berjalan ke masjid fi lailatul muslimatin a'zamu ajran min masyi ilal masjidi bidau'in bahirin. Artinya terlekat di masjid dalam keadaan suasana petang jauh lebih baik pahalanya daripada terlekat lalu ke masjid mempergunakan dila terang-terang sepanjang perjalanan. Karena lamun gelap menunjukkan mujahadah kuat untuk mendatangi tempat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia lebih baik pahala. Akan sebelum Rasulullah SAW basyiril masya'ina bizulmi ilal masjidi bin nuri yaumal qiyamah. Basyiril masyin, pada cerita dengan kabar gembira dengan si lekat-lekat juk masjid malam gelap gulitano, bahwa era kena bersinar dari kiamat, marak sinar jeluk. Ya sini terganti di sini berpadilah. Karena memang maksudnya dengan Lailatul Zulmah adalah jawab sedemikian arah waktu, terutama sekali waktu subuh. Jam jarang, radio di nara jarang, TV di nara. Kadang-kadang jam 3 pada gebang subuh. Ya Allah lai Papu Umin ya. Papu Umin pertama di kita rasa-rasa kemarin dan Habib Haddad si mengarang Ratib Haddad isi sendiman subuh jauh ia datang ke masjid nimba air sumur sini mau angjeding dia menapa orang angjeding ya di dalam dan nawiyah. Papu Umin lagi. Papu Umin kan dalam beristilah pertama kolahan ada di masjid. Kolahan terbitan dari itu dengan lama. Terbuang di paku. Kemudian oleh kolahan tertumput minyak jeding. Jeding ukuran lah semeter sekian atau 2 meter lawan sekian meter. Lalu gayongan dari sumur ke pelok Papu Umin. Dia memang perlu jadi ngisi. Paling begitu. Jadi begitu. Dan taik ngebang di sebenarnya.
tahu ngubah tahu nem biandang daya di ngadu caroncong cara lain ngubah kamu ngubah asih karena memang ngerget gimana kan ngerget gimana apa umi dah. Jadi Habib Haddad si Habib Haddad tu Arab di masjid tu si penuang jadi terus dia dengan Nawiyah anda dapat yakin bahwa beliau si menuang jadi masjid setelah dia meninggal di Arab Mali jadi si penuh ternyata dia beryakin ya wah beliau ni lain isi bergaya dengan dia penuh jadi masjid. Nah ia makna daripada Basyiril masya'ina fi zulami ilal masjidi bin nuri yawmal qiyamah. Beng kabar gembira dengan sileka di waktu petang jok masjid dengan arah sinar era dari kiamat. Jadi sahandi sinar wa terang beneran wali Mekah Madinah selaku pengorong pelok sinar doang bila khawatir tak tendor di darat petang aja masjid. Apakah dia datang dalam kategori basyaril masya'in zulami fil masjid? Apabila memang terpandang secara zahir lafaznya adalah gelapan di petang. Lagu para ulama menakwil makna daripada zulam ini adalah jauh sedemikian arah waktu. Jauh sedemikian arah waktu. Kan nyarat tersebut dalam hadis dalam Hidayatus Salihin bahwa apabila terdatang masjid misalnya paling tidak setengah jam apalagi sejam di mana waktu datang ke masjid terus mulazamah sampai mati, maka dengan semacam era dia bangkit dengan kubur sinar marajelu terpancar marajelu sinar. Adapun lamun kira-kira kali 15 menit 10 menit narak waktu dia datang ke masjid maka marah bulan purnama. Kemudian engkaring 2 menit 3 menit narak waktu nanti datang di masjid maka ia bersinar marah bintang. Nah ialah isi marah tersebut baru yudi ini baina aydihim dengan sebabnya rajin masjid sebelum marah waktu. Babul khawkhati wal mamarri bil masjid. Babul khawkhah, arti khawkhah adalah pintu kecil. Pintu kecil. Pintu kecil maksudnya cukup untuk sikit dengan sumber daya, bahkan pas tingginya, lebarnya, ya khawkhah. Pintu kecil semacam pintu darurat. Wal mamar dan orang yang lewat fil masjid. Haddatsana Muhammad bin Sinan telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Sinan qala haddatsana Pulaihun telah bercerita pada kami oleh Pulaih qala haddatsana Abu Nasr telah bercerita kami oleh Abu Nasr an Ubaidin daripada Ubaid bin Hulain daripada Hulain an Yusri bin Sa'id daripada Yusri bin Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri daripada Abi Sa'id al-Khudri qala khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu beliau bersabda innallaha khayyara 'abdan sesungguhnya Allah telah memilihi seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang hamba baina dunia wa baina ma indahu, antara dunia dan antara apa yang ada di sisinya, sisi Allah maksudnya. Fakhtara ma indallah, maka dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu, menangis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fakultu fi nafsi, maka saya katakan pada diri saya, ma yubki hadha syekh, apa yang membuat menangis orang tua ini ya? Apa yang membuat dia menangis? Iyakulillahu, jika ada Allah subhanahu wa ta'ala khayyar abdan,
telah memilih seorang hamba baina dunia wa baina ma indahu, antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Fakhtara ma indallah, maka dia milih apa yang ada di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW huwal abdu, maka adalah Rasulullah, itulah beliau hamba itu. Maka Abu Bakrin a'lamana, dan Abu Bakar Siddiq mengajarkan kepada kami. Kalau Nabi berkata, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, la tabki, jangan kau menangis. Inna amanan nasi, sesungguhnya paling percaya orang kepadaku, alaihi atasku, bisobatihi, dalam persahabatannya, wa mali, dan hartanya, wa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq dinarawa dengan isi pada dan berkaleng ke Rasulullah SAW lain daripada Abu Bakar Siddiq. Saya Abu Bakar Siddiq apabila Nabi kata Rasulullah berkumpul 10 tahun Jumat tanggal 12 lewat 12 Jumat mungkin tanah arwan belaik berkumpul di Rasulullah SAW. Ya berbahasa, walau kuntu muttakhidan khalilan, jikalau ada aku mengambil seorang kekasih min ummati, daripada umatku, lattahaztu, niscaya saya akan mengambil Abu Bakar akan Abu Bakar. Walakin ukhwatul Islami, tapi persaudaraan Islam, tapi persaudaraan wa maddatihi, dan kecintaannya, la yabqiyanna fil masjid babun, tidak ada yang tersisa di masjid itu satu pintu pun, illa babu Abu Bakrin, kecuali yang tersisa pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah untuk bangun masjid paling juga. Jadi arah khawkhah, pintu-pintu darurat kecil di samping pintu utama. Pintu utama kadang-kadang beli pintu pelik. Kemarin tali Madinah ke Masjid Nabawi si pelik, lawang ombel dengan muka kayu, terus telapis ada si emas, telapun lawang itu pelik ganggas, sang tidak kaca kan dari 10 ngopong, dan terus lalu si emas. Nah, lihat samping pintu udah masih belik-belik, arah teparan khawkhah, pintu-pintu kecil, pintu-pintu beri, wal mamar, dan ya lewat di masjid belum. Jadi ternyata lamun kudu suruh bahasa Rasulullah SAW untuk menjadikan sopok manusia jadi kekasih dari kalangan umatku ini, aku akan mengambil Abu Bakar. Walakin uwatul Islam, tetapi persaudaraan Islam, wa mawaddati, dan kecintaannya, la yabqiyanna fil masjid, tidak tersisa di masjid itu babun, satu pintu pun, illa sudda, kecuali ditutup, illa baba Abu Bakar, kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pesanya terbuka karena ketulusan Abu Bakar dalam bersahabat dengan Rasulullah SAW. Haddatsana Abdullah bin diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad daripada Muhammad al-Ju'fi. Al-Ju'fi qala haddatsana Wahb bin Jurair, telah berceritakan kepada kami oleh Muhammad bin al-Jurair. Qala haddatsana Abi Ubayyu, telah berceritakan oleh Abu Ubayyu qala sami'tu Ya'la bin Hakim, saya telah mendengarkan Ya'la anak daripada Hakim, an Ikrimah daripada Ikrimah, an Abi Abbas daripada Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, kharaja Rasulullah SAW fi maradi, telah keluar Rasulullah SAW pada waktu sakitnya, alladzi mata fi, yang meninggal padanya, alladzi mata fi asiban, yang meninggal pada hari itu, asiban dalam keadaan, asiban rasul, menyandarkan akan kepalanya, bi khirkatin, yaitu di sebuah khirkatin adalah kesitan,
Artinya marah-marah si anu Rasulullah dari otak. Padahal Rasulullah selalu ngadu imamah. Rasulullah ngadu imamah dua, abang, bidang. Abang, namanya ngadu abang ya bidang, namanya ngadu bidang abang. Ya abang. Jadi layak waktu layak Mekah Arab telu dengan isi biasa dait asal tawab dait banget. Pertama sopo bajang gagah di neraka jana masalah ngadu imamah bidang doang imamah. Si kedua Arab dengan toa. Dengan toa ini memang cara pakaian menurut pakaian Pakistan. Perawakannya pelik gandas, kulitnya pun agak coklat warna India. Si ketelu di daerah ini tua asal lalu juga Masjidil Haram si telu dengan ini pasti deh tawaf lantai paling atas tahu. Jadi di Mesir pun Arab masih imamah Rasulullah bidang. Di sopo musalla sopo makam tahun masih salah sopo makam Zuriyah Rasulullah SAW. Jadi ya telilitan di kayu dan telilitan masih kilat bersih imamah Rasulullah SAW. Lalu dari kedua bidang abang pasti. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi qala haddatsana Wahb bin Jurair, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin al-Ju'fi, qala dia berkata telah bercerita pada kami oleh Wahb bin Jurair, qala haddatsana Abi Ubayy, telah bercerita pada kami oleh Ubayy, qala sami'tu Ya'la bin Hakim, saya telah mendengarkan Ya'la bin Hakim an Ikrimah daripada Ikrimah an Ibn Abbas daripada Abdullah bin Abbas qala kharaja Rasulullah SAW fi maradihi, keluar Rasulullah SAW pada waktu sakitnya alladhi matabi ashiban ra'san, dalam keadaan dia itu adalah mengikat akan kepalanya bihir katin dengan kesitan kain. Maka ada alal mimbar, lalu dia duduk di atas mimbar hamidallah, lalu memuji kepada Allah wasna alaihi dan memuji atasnya. Tsumma qala innahu laisa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi, innahu sesungguhnya tidak ada, laisa tidak ada minan nasi daripada manusia ahadun seorang pun, tidak seorang pun amanna alayya yang lebih percaya kepada saya fi nafsihi pada dirinya wa mali dan hartanya min Abi Bakr daripada Abu Bakar bin Abi Kuhafah daripada Abi Kuhafah. Walau kuntu mukhtakhizan minan nasi khalilan la takhastu Abu Bakrin khalilan. Seandainya saya diperintahkan untuk menjadikan manusia menjadi kekasih, saya pasti akan jadikan Abu Bakar jadi kekasih. Walakin khullatul Islam, tetapi persaudaraan Islam, kekasih Islam afdal, lebih afdal. Nayan dengan salah satu ulama baik, ukhwatun fid dini tabqa wala tadillu bi khilafin nasab wa amma ukhwatun nasab tadalipu bertilafil idin. Artinya persaudaraan pada agama ndekne ini gen jerak dan ini gen terpisah dengan sebab perbedaan keturunan. Adapun persaudaraan keturunan ini jadi pegat dengan sebab perbedaan agama. Ayo maknanya ukhwatun fid dini la tanqati'u bi ikhtilafin nasab wa amma ukhwatul nasabi tanqati'u bi ikhtilafid din. Persaudaraan seagama nek bau gen sampai petut
lantaran perbedaan nasab, sedangkan persaudaraan kekeluargaan akan dipatok dengan perbedaan agama. Namun ada salah satu murtad berarti wajar orang hubungan cara keagamaan. Jadi seandainya darat dengan tersuruh untuk menjadikan manusia jadi kekasih ini saya Abu Bakar lah. Walaupun kemudian walakin khilafah Islami afdal, tapi adalah persaudaraan Islam itu lebih afdal. Saddu anni kulla khawkhatin, saddu pada tutuplah anni dariku kulla khawkhatin, semua pintu-pintu kecil fi hadal masjid, di masjid ini, gaira khawkhati Abi Bakrin radhiyallahu anhu, selain daripada pintu kecil daripada Abu Bakar sendiri, sebagai tanda kenangan. Memang di masjid diharapkan arak bab Fatah, arak bab Umar, arak bab Ali, arak bab Abu Bakar. Pintu ini untuk mengenangkan pemilik daripada andil atau saham dalam bangunan masjid. Maka yang jadi masalah bahwa melarang dengan bangun suatu masjid ada aran tertaikan, merancang masjid Dian Al-Mari di Depok, Masjid Dian Al-Mari. Jadi ibu dia yang bangun mesak di masjid ini. Sopo ibu-ibu ini yang sudah lalu, cuma menurut informasi semasa hidup dengan Tuhan. Yakin kamu anak tentang surga Tuhan sinan dengan Tuhan. Yakin mami ini. Lalu yakin kamu bau jadikan surga? Yakin. Karena berdasarkan ana inna zanni bi abdi. Satu yakin. Nggak ada yakin. Lalu yakin kamu berbau jadi membangun suatu masjid. Yakin. Ada disuruh salah satu arsitek muda Nasrani Kristen, ya sih gambar masjid. Di tengah perjalanan waktu negeri terbangun masjidnya sakit, arsitek muda Kristen ini sampai Australia Rawati, Australia. Dan biasa lagunya dengan Kristen lama lagi mati warganya. Pokoknya disuruh datang CSK untuk mengucapkan kalimat apa jadi negeri mudi. Sangat ngirim salam bupati apa dikasih mau. Salaman tuh lagi pasal motor, sahabat. Akhirnya si paling mudi Budian, si tahu Budian, apa ini berbisik, Mas, ingatlah masjid yang sudah digambar itu kita selesaikan dan kita lanjutkan pembangunan. Wah jika terus wajang, jika dia nyebabkan anu, dia sehat terus. Dan tahu angin keluarga si wayan syukur dan kita keluarga kenyang dia udah sehat tulen dan masalah terus arsiteknya lanjutkan pembangunan masjid Dian Mari. Jadi lokasinya 75 hektar 75 hektar lokasi. Terus kalau lokasi parkirnya doang 20 hektar. Cara ia jadi destinasi wisata masalahnya. Jadi Ibu Diani berdoyang majelis taklim sebanyak 100 lagi majelis taklim. Lain kan masih muda dengan berhaji. Setiap tahun paling tidak 12, paling tidak 15 jamaah nasi gratisan rujuk Mekah. Gratisan. Jadi setiap datang bulan Syaban para puasa selalu pada kumpul, tidak tahu kumpul gitu. Nah ya dia coba membangun tempat perkumpulan lagu oleh-oleh jadi masjid dari masjid. Nah apabila darat sopo dengan membangun masjid untuk kepentingan umum, ada takkan ngereng oleh masjid itu kamu.
Dekat orang desa. Lalu pangan masjidnya biaya 3 miliar. Lalu alam kutaikan. Umpama keramik ataupun pintu jendela, lalu dinarakan jendela pianggar. Sudah pianggar biasa ada lawang masjid. Jadi kamu terpilih lawang ni kita walung gaya lalu aran lawang pada tu Babu Umar, Babu Patah, Babu Ali, kemudian Babu Abu Bakar Siddiq yang karena itu menunjukkan bahwa kamu menjadikan nama pribadi lek sopok lawang masjid sekalipun apalagi di masjid. Ini adalah menunjukkan bahwa masjid kan tidak tahu dengan berkumpul beribadah, berarti arak dengan tema secara umum, arak dengan tema secara khusus darurat, secara pintu-pintu beri daya lah separan khawfah. Jadi khawfah isi merupakan suatu pintu darurat. Saddu anni, tutuplah para sekalian kamu daripadaku kulla khawfatin, semua pintu-pintu kecil fi hadal masjid, di masjid ini, gairah khawfati Abi Bakrin, selain daripada khawfah Abi Bakar, selain daripada khawfah Abi Bakar. Namun cara Abi Bakar jangan lega wah enggak ya, untuk jadi kenang-kenangan. Sehingga Abu Bakar sahabat sangat lembut, sangat lembut Abu Bakar sendiri, karena kelembutannya terdidik, sehingga apapun terjadi isi kira-kira akan membentur kepribadiannya dengan mungkin atau gedek menolak Abu Bakar. Jadi mungkin gedek. Lalu apabila terungkit masalah keagamaan, makanya paling dulu ngangkat perang. Abu Bakar sedih. Si wayan sini pemberani. Memang saya umurnya yang pajangan kan cara Rasulullah 40 tahun. Abu Bakar sedih. Dan batu dengan masih beri. Sampai waktu kebangkitan jadi Nabi Rasulullah, dia mau tahu Abu Bakar. Dia tahu ya. Lewat waktunya berdagang ke Syam. Lalu mimpilah Abu Bakar tentang suatu mimpi ada kedua dari Sarsopo dengan Tuhan Nasrani. Oh, dia harap sahabat kesih paling rapat kan jasida. Dia dikecanin Allah Ta'ala kemuliaan sininarak pada tanding kemuliaan. Pikir Abu Bakar itu saya setengah si paling rapat di kepala Muhammad. Terhitung di peta Rasulullah SAW, langsung ziarah di panggilan Rasulullah SAW. Datang-datangnya kita baca si Rasulullah terlambat si Abu Bakar, lalu menjuluk si dia. Dia ingat Abu Bakar apa? Juluk artinya menjuluk yang beriman ya. Rasulullah SAW dari kalangan pemuda kemudian sampai kepada dengan hina. Jadi terlambat si Abu Bakar, warak duluan dengan si percaya dia aku ada kapau ya Rasulullah SAW sedikit muslim. Karena apa? Wah yakinnya bahwa Rasulullah adalah merupakan makhluk si paling mulia. Qala babul abwabi wal ghalqi al waqfiyati wal masajidi wallahu a'lam bishawab.